Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Agus Amri dalam acara Klinik Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Ini sering sekali ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang sampai dengan saat ini, kita lebih punya banyak cara untuk berekspresi, untuk menyatakan pendapat, untuk saling berinteraksi secara sosial antara yang satu dengan yang lain. Kalau dulu kita ingin menyampaikan pesan kepada seseorang, biasanya kita harus, apalagi kalau teman kita jauh ya, tidak satu kota atau apa, biasanya kita harus berkirim surat dan itu akan memakan waktu yang lama. Sehingga di zaman dulu itu ada yang namanya sahabat pena, kirim-kiriman surat yang ya mungkin dibalasnya bisa 2-3 bulan kemudian, apalagi kalau teman kita itu tinggalnya jauh di luar negeri. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, kita bisa berkirim pesan, mengekspresikan perasaan kita, menyatakan pendapat kita seketika, real time, dan semua langsung bisa saling berbalas pesan pada saat itu juga. Tidak peduli kita tinggal di titik manapun di bumi ini, kita bisa langsung saling berinteraksi. Ini tentu kemajuan yang luar biasa, yang sangat positif. Namun, di balik itu juga mengandung banyak sekali masalah. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita udah punya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebebasan berpendapat ya, karena kalau kita salah satu buah dari reformasi ini adalah jaminan yang memang sejak dulu ya, sejak Undang-Undang Dasar 1945 itu udah mengatur sebenarnya jaminan kebebasan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Oke. Namun, jaminan yang diberikan sebagai bagian dari hak asasi manusia itu juga tidak dengan serta-merta bisa dilaksanakan secara serampangan, secara membabi buta. Kita tidak boleh mengatasnamakan, saya mendapatkan hak asasi ini. Atas nama hak asasi, kemudian kita bisa menggunakannya itu secara suka-suka. Nah, artinya, kita berbicara tentang apapun, meski itu dijamin oleh negara, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman. Nah, kita akan fokus pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang yang salah satu buah dari reformasi ini juga ya, karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kemudian dilihat bahwa ini harus ada pembatasan-pembatasan agar bisa menjamin penyelenggaraan sistem ITE ini tidak melanggar hak-hak warga negara yang lain. Jadi kalau kita menyatakan pendapat kita tentang sesuatu, penilaian kita terhadap sebuah peristiwa, itu ada koridor-koridornya teman-teman. Kita nggak bisa dengan suka-suka mengatakan sesuatu tanpa mengecek fakta-faktanya. Belakangan kemudian ramai istilah yang kita sebut hoax, atau berita bohong, atau hal-hal lain yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa ada orang yang menyebarkan berita bohong, seolah-olah dia digebukin, padahal ternyata enggak ya. Dia baru saja pulang dari operasi plastik, tapi kemudian tersebar bahwa dia digebukin. Nah, tentu itu pun juga bukan bagian dari pelaksanaan hak asasi menyatakan pendapat, menyampaikan berita bohong, menyampaikan sesuatu yang kemudian menimbulkan kegaduhan, keonaran, itu juga mengandung jerat hukum. Ada konsekuensi untuk pelaksanaan hak yang melanggar batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau kita bilang sama orang, kan kita rata-rata punya akun ya. Ada yang main di Facebook, ada yang main di IG, Instagram, dan sebagainya ya. Kemudian di WhatsApp group. Kita kadang-kadang suka keceplosan. Kita menyampaikan sesuatu yang ternyata kemudian itu menyerang harga diri orang, katakanlah seperti ya, kehormatan orang. Nah, kita akan batasi ini, karena kan pengertian dari rasa ketersinggungan ini itu menyangkut hal yang sifatnya subjektif. Ya. Ketika kita bilang, bangsat lo ya, mohon maaf, tapi ini untuk sebagai contoh ya. Beberapa orang yang dikatain bangsat, itu mungkin akan merasa ini hal yang sangat biasa gitu. Apalagi kalau orang itu udah saling kenal, cara mereka berkomunikasi memang setiap hari, WA-WAan atau di Facebook mereka ya. Orang yang sudah kenal lama, bangsat setan lu, kan gitu ya.
Orang-orang yang sudah saling mengenal itu akan menganggap itu sapaan yang akrab, justru cara mereka untuk berkomunikasi secara akrab. Jadi tidak ada batasan, nggak ada jarak di antara orang-orang yang saling bangsat-membangsat ini. Namun ketika kata bangsat, setan, mohon maaf, kemudian disampaikan ke orang lain yang tidak merasa hubungannya cukup dekat, nah itu bisa dia pandang sebagai sebuah serangan yang mengarah pada pencemaran nama baik atau menyerang harga diri orang itu. Oke? Nah, karena pembatasan ini kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, kita akan fokus pada pembahasan pasal 27 ayat 3 di mana disebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan muatan yang penghinaan atau pencemaran nama baik, menyerang kehormatan orang lain, itu dulu. Nah, ini ada artis kemarin nih yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena ngata-ngatain orang lewat media sosial. Orang ini yang dikata-katain itu bisa saja merasa bahwa saya nggak dekat sama orang ini, tapi kenapa dia begitu leluasa mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Nah, sehingga dia kemudian dilaporkan dan saat ini sedang dalam proses hukum. Nah, artis ini cukup terkenal dan kita bisa lihat bersama-sama bahwa memang pada akhirnya kita harus benar-benar harus belajar tentang bagaimana agar memastikan kita tidak masuk pada resiko hukum yang kita tidak mengerti. Kita harus bisa paham rambu-rambu dari berselancar di media sosial, berinteraksi dengan teman-teman kita di dunia maya. Apalagi kalau seandainya itu cukup terbuka ya, artinya beberapa atau semua orang bisa membaca postingan itu, tidak hanya sebatas orang-orang yang saling kenal ya. Kalau kita memasang status kita misalnya di IG atau Facebook, apalagi kalau kita settingannya itu adalah bisa dibaca oleh semua orang, beberapa settingan Facebook atau Instagram atau beberapa platform digital itu kan bisa disetting ya, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang saling kenal, cukup dengan teman-teman kita saja. Tapi beberapa orang yang mungkin tidak men-setting seperti itu sehingga berakibat bahwa postingan itu bisa dibaca oleh siapapun, bahkan bukan temannya, sehingga itu bisa menjadi bagian dari pemenuhan unsur yang dimaksud dengan di hadapan umum. Kan kita menghina orang di depan umum nih. Kalau kita bicara tentang pasal 27 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu induknya itu adalah KUH pidana ya. KUHP pasal 310 tentang penghinaan. Yang harus diingat bahwa ya ini harus benar-benar bijak sehingga kita tidak sembarang ngomong. Karena dalam etika pergaulan sosial pun sama saja ketika kita bergaul secara langsung maupun kita bergaul melalui perantaraan media sosial. Sehingga ini harus cukup dimengerti untuk tidak membuat kita menjadi membabi buta di media sosial. Teman-teman, ada hal yang harus kita lihat ya. Kita juga menyambut baik bahwa pada awalnya undang-undang ini memang banyak sekali memakan korban ya. Karena pasal ini begitu sangat bisa diinterpretasikan secara luas. Nanti saya akan berbagi tips bagaimana sih cara kita, bukan ngeles ya, tapi mungkin lebih tepatnya agar kita bisa lebih memahami rambu-rambu untuk berinteraksi di media sosial agar tidak masuk pada risiko hukum yang tidak kita mengerti atau yang tidak kita sadari. Kan seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, karena dilihat bahwa undang-undang ini ternyata masih tidak cukup memberikan penjelasan kepada para penegak hukum kita juga, sehingga ada kesan bahwa pasal dalam undang-undang ITE ini adalah merupakan pasal karet, sehingga akhirnya pada tahun bulan Juni 2021 lahirlah kebijakan yang dibuat oleh tiga Menteri Kominfo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ya. Jadi ada SKB, Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Kapolri dan Menkominfo yang pada intinya adalah penafsiran secara lebih real terhadap ketentuan pasal-pasal yang krusial dalam Undang-Undang ITE ini. Nah, kita akan fokus pada yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyerang kehormatan yang itu dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut. Nah, akhirnya ditetapkanlah rambu-rambu agar ini lebih tegas bahwa yang bisa memenuhi syarat sebagai korban itu harus personal. Jadi ini teman-teman ya, agar menjadi perhatian. Kalau kita mengatakan misalnya Presiden RI itu tidak becus, oke? Itu menyerang jabatan. Tapi itu
tidak bisa diingat. Joko Widodo nggak bisa tersinggung. Karena itu tidak boleh. Perasaan tersinggung itu tidak dilekatkan kepada institusi, jabatan, atau profesi tertentu. Ya kan begitu. Itu harus personal yang bersangkutan. Itu berbeda maknanya ketika kita mengatakan Joko Widodo itu tidak becus. Itu ada risiko hukumnya, itu ada konsekuensi hukumnya jika Joko Widodonya tersinggung. Karena ini sifatnya delik aduan absolut. Maksudnya apa? Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, itu tidak berwenang untuk memproses seseorang jika yang diserang itu, dalam tanda petik, tidak tersinggung dan tidak melapor. Kan begitu. Kenapa ini kemudian dikatakan sebagai delik aduan? Ini rambu-rambu yang penting, teman-teman. Kalau kita misalnya bilang wali kota Balikpapan ini goblok, itu nggak bisa berarti bahwa Rahmat Masud tersinggung. Tapi kalau kita bilang Rahmat Masud itu goblok, kita bisa masuk penjara. Jika Rahmat Masud membuat pengaduan, ya, karena ini kan delik aduan ya, kita bisa masuk penjara. Bisa dimengerti ya bedanya? Bisa nggak? Ini batasan-batasan yang teman-teman harus pahami. Jadi tidak boleh atau tidak diberikan kedudukan untuk tersinggung, untuk merasa diserang nama baiknya jika itu menyangkut profesi, jabatan, atau institusi. Beda, karena ini sifatnya personal ya. Seorang Rahmat Masud, seorang Joko Widodo itu punya perasaan tersinggung yang subjektif. Tapi seorang presiden, seorang wali kota, seorang kapolri, atau apapun jabatan-jabatan atau institusi-institusi itu tidak diberikan legal standing atau kedudukan hukum untuk mengadukan. Gitu ya. Kalau saya nih Agus Amri, kalau saya tersinggung saya laporin, kalau enggak enjoy aja santai, jadi nggak ada. Polisi nggak bisa ujuk-ujuk nangkap orang yang membuli saya nih. Menurut pengertian umum saya sedang dibully nih, tapi saya merasa baik-baik saja. Bagi saya itu bukan bulian. Bagi saya memandang itu sebagai cara mereka mengakrabkan diri ya. Cara mereka untuk mengakrabkan diri, dan saya bisa terima itu. It's okay. Nah, tapi ketika saya tersinggung, Agus Amrinya tersinggung, saya membuat pengaduan, maka orang yang saya adukan itu akan diproses secara hukum. Jadi agar itu yang teman-teman bisa pahami. Nah, selanjutnya apa lagi? Selain kita harus bisa memahami rambu-rambunya terkait bahwa yang kita serang itu nggak boleh personal. Kalaupun itu terjadi, maka pastikan bahwa apa yang kita nyatakan itu adalah bukan opini atau asumsi yang belum bisa diuji kebenarannya. Kalau kita mengatakan, mohon maaf ya, saya ambil contoh ya. Kasus Indomaret ya, yang sempat viral. Ada ibu-ibu yang keluar begitu saja tanpa membayar coklat dan kemudian itu diviralkan. Ibu-ibu ini mengambil barang dan tidak membayar. Oke? Nah, dalam SKB tadi ini, surat keputusan bersama tadi, itu dinyatakan juga bahwa tidak dihukum seseorang jika menyampaikan sesuatu yang benar. Itu harus dipastikan. Bukan sesuatu yang opini, pendapat, atau sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Harus dipastikan bahwa informasi ini sifatnya benar. Makanya kenapa kemudian kasir atau karyawan dari Indomaret ini itu tidak bisa dijerat secara hukum karena dia menyampaikan fakta apa adanya. Dia mencuri, ya benar mencuri. Ketika ada orang yang membawa barang keluar dari toko dan langsung pulang dan tidak membayar, kita setuju bahwa dia sedang mencuri. Apapun setelah itu pembelaannya, fakta bahwa itu terjadi, itu benar dan kemudian itu diposting ke media sosial. Nah, orang yang memposting itu nggak bisa dipidana karena dia menyampaikan sesuatu yang benar. Beda halnya jika kita memposting itu kemudian ditambah-tambahin dengan kata-kata dasar bangsat, brengsek, si ibu ini mencuri nggak bayar, dasar monyet, dan seterusnya. Tentu itu halnya berbeda karena kita udah menambahkan pendapat kita, opini pribadi kita, penilaian kita yang secara subjektif sudah nyata-nyata menyerang kehormatan ibu ini. Oke? Bisa dibedakan ya, bisa dilihat bahwa ini rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Oke teman-teman, yang menarik saat ini itu tentang fenomena kasus pembunuhan yang dilakukan oleh atau diduga ya, sekali lagi karena kita adalah menganut prinsip praduga tak bersalah, itu diduga dilakukan oleh atau disuruh dilakukan oleh seorang Ferdy Sambo nih. Ini kan lagi rame nih pemberitaan. Terlepas bahwa itu dilakukan atau tidak, ini kan ada proses hukum yang sedang berlangsung nih. Nah,
Bagaimana jika ada orang yang mengatakan Ferdy Sambo pembunuh? Bagaimana jika ada orang yang mengatakan Ferdy Sambo menyuruh melakukan pembunuhan? Oke? Normalnya, ini kan itu serangan nih. Siapapun tentu tidak mau dituduh sebagai pembunuh. Siapapun tentu tidak mau dituduh melakukan sebuah tindak pidana yang belum tentu nih peristiwa itu bisa terbukti di persidangan. Nah, atas situasi ini bagaimana dong kalau itu terjadi? Boleh nggak kita bilang Ferdy Sambo pembunuh? Sebenarnya sih nggak boleh ya. Karena tentu saja itu tadi kita menganut prinsip asas praduga tak bersalah. Nah, dalam SKB ini ditentukan, digariskan dalam implementasinya, jika dalam situasi seperti itu, maka aparat penegak hukum, ya tentu saja Ferdy Sambo bisa mengajukan keberatan, merasa nama baiknya tercemar, kehormatan dan harga dirinya diserang. Nah, atas situasi ini, maka undang-undang kemudian memberikan jalan bahwa terhadap tuduhan ini itu harus dibuktikan dulu di pengadilan. Jika ternyata kemudian pengadilan memutuskan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap Ferdy Sambo terbukti membunuh atau menyuruh melakukan pembunuhan itu, maka orang-orang yang pernah bilang Ferdy Sambo itu pembunuh itu nggak dihukum, kan begitu. Makanya ada proses menunda pengaduan-pengaduan terhadap tuduhan-tuduhan yang sedang dalam proses hukum. Tapi sebaliknya, jika kemudian putusan berdasarkan kekuatan hukum yang sudah berkekuatan hukum, Ferdy Sambo tidak melakukan pembunuhan itu, maka semua orang yang pernah bilang Ferdy Sambo melakukan pembunuhan itu bisa dijerat berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE ini. Nah, jadi seperti itu. Ini kan ada beberapa situasi-situasi yang harus teman-teman cermati. Jika dalam proses hukum, oke, kita boleh menyatakan pendapat kita, tapi ada proses hukum yang harus kita jalani. Ketika itu kemudian terbukti sebaliknya, maka kitalah yang akan bertanggung jawab secara hukum. Atau keadaan yang benar, kebenaran itu ketika kita sampaikan, jika itu benar-benar bukan sebuah asumsi, pendapat, opini, dan sebagainya, sah-sah saja. Itu seperti kita memasang CCTV, teman-teman. Ketika kita memasang CCTV dan ada pencuri masuk, ada orang datang tengah malam dan kita nyatakan ini ada orang seperti ini, ya orang itu gimana sih? Ya namanya kita membela diri, oke. Itu kenyataannya betul seperti itu. Maka itu tentu bebas dari jerat Undang-Undang ITE ini. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan jumpa lagi di lain waktu. Tetap pada rubrik klinik hukum. Jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Senang sekali jika kita tetap bisa berbagi dan belajar bersama melalui klinik hukum. Sampai jumpa lagi.